Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas Dasar Digital A2 dengan dosen pengampu Ibu Eva Darnila STMT. Di sini kami ingin membuat video pembelajaran tentang representasi data dan sistem bilangan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Atika Sari sebagai moderator. Dan sebagai pemateri ke-1 atas nama Putri Dian, yang kedua Cut Mutiara, yang ketiga Mutiara Makatika, dan yang keempat Rahmatul Amna, dan pemateri terakhir kita yaitu Ulfia Rahmi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat fundamental dan menarik, yaitu dalam dunia komputerasi dan teknologi, yaitu representasi data dan sistem bilangan. Dalam dunia yang semakin digital, memahami cara data direpresentasikan dan diolah menjadi semakin penting. Setiap informasi yang kita akses, dari teks dan gambar hingga video dan suara, semua diwakili dalam bentuk data yang dimengerti oleh mesin. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana data tersebut direpresentasikan melalui berbagai sistem bilangan dan memahami perbedaan antara sinyal analog dan digital. Berikut adalah beberapa poin utama yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama ada analog vs digital, yang kedua bilangan biner, yang ketiga bilangan oktal, yang keempat bilangan desimal, dan yang kelima bilangan heksadesimal. Dengan memahami sistem bilangan ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana data direpresentasikan, disimpan, dan diolah dalam sistem digital. Saya berharap setelah presentasi ini Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih dan mari kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang representasi data. Representasi data adalah metode yang digunakan untuk menyediakan informasi ke dalam format yang dapat digunakan dan dipahami oleh sistem komputer. Ini melibatkan konversi data dunia nyata seperti teks, gambar, suara, angka menjadi bentuk seperti biner atau heksadesimal yang dapat diperoleh oleh komputer. Baik, di sini kita sudah ada pemateri pertama yaitu Putri Dian yang akan menjelaskan analog digital. Kepada Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu analog digital. Analog, sistem analog merujuk pada representasi fisik yang kontinu dari data atau sinyal. Sistem ini menggunakan rentang nilai yang mewakili informasi, contohnya remote TV, pengukur tekanan, radio, dan telepon. Sedangkan digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Contohnya kamera digital, HP, dan radio digital. Kelebihannya yaitu perancangan sistem digital yang lebih mudah, yang kedua lebih hemat ruang penyimpanan, yang ketiga lebih tepat dan akurat, yang keempat sirkuit digital lebih tahan dari gangguan noise tekanan. Kekurangannya, yang pertama ada kualitas sinyal yang kurang bagus, yang kedua penyimpanan dan pengolahan kurang fleksibel, yang ketiga memiliki keterbatasan dalam hal resolusi, yang keempat konsumsi daya yang tinggi. Baik, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang representasi data. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah metode mempresentasikan bilangan pada baris bilangan dengan bantuan sekumpulan simbol dan aturan yang konsisten. Simbol-simbol ini bersekitar dari 0 sampai 9 dan disebut sebagai angka. Sistem bilangan berguna untuk melakukan perhitungan otomatis. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri kedua, Cuk Mutiara, yang akan menjelaskan bilangan desimal. Kepada Cuk Mutiara, dipersilakan. Oke, baik. Pada poin sekarang kita akan mengenai desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang berbasis 10 dimulai dari 0 sampai 9. Bilangan desimal ini seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penulisan bilangan desimal 14 berbasis 10,
Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subscribe pada penulisan bilangan desimal. Baik, seperti contoh 1075. 1 kali 10 pangkat 3, yaitu yang dimana dari nilai tersebut berbasis 10 pangkat 3, yaitu dari nilainya pertama. Tambah 0 kali 10 pangkat 2, tambah 7 kali 10 pangkat 1, tambah 5 kali 10 pangkat 0. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik, contoh soalnya seperti berikut. Berapa bilangan desimal dari 10.000 berbasis 2? Nah, untuk mengonversi bilangan biner 10 berbasis 2 ke dalam desimal, kita dapat menggunakan metode pangkat 2 atau metode penjumlahan bobot. Berikut adalah penjelasan rinci menggunakan kedua metode tersebut. Oke, yang pertama, kita menggunakan metode pangkat 2. Dalam metode ini kita akan menghitung nilai desimal dari bilangan biner dengan mengalihkan setiap digit biner dengan pangkat 2 yang sesuai. Bilangan biner 10.000 berbasis 2 memiliki 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari digit paling kanan itu yaitu posisi 0 sampai hingga digit paling kiri yaitu posisi keempat. Oke, ya. Baik, setiap digit biner dikalikan dengan dua posisi. Pertama, 1 kali 2 yaitu berbasis 2 kan. Pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Sekarang setiap digit biner sekarang kita hitung setiap komponennya. Setelah dikalikan, kita hitung setiap komponennya. 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 1 kali 16 sama dengan 16. 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0. 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Jadi, jumlah semua hasilnya 16 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 16. Lalu kita ke metode penjumlahan biner dari kiri ke kanan. Dalam metode ini kita akan menghitung nilai desimal secara bertahap dari kiri ke kanan. Oke. Baik, untuk yang kedua kita menggunakan metode penjumlahan biner dari kiri ke kanan. Dalam metode ini kita akan menghitung nilai desimal secara bertahap dari kiri ke kanan. Pertama, dimulai dari digit paling kiri. Kalikan hasil sementara dengan 2 dan tambahkan digit berikutnya, yaitu buka kurung 1 kali 2 tutup kurung tambah 0 sama dengan 2. Ketiga, kita kalikan hasil sementara dengan 2 dan tambahkan digit berikutnya. Ya. 2 kali 2 tutup kurung tambah 0 sama dengan 4. Nah, setelah itu kalikan hasil sementara dengan 2 dan tambahkan digit berikutnya. 8 tambahkan digit kedua berikutnya sama tambah 0 sama dengan 16. Jadi langkah demi langkah ini menunjukkan bahwa 10.000 berbasis 2 adalah 16 basis 10. Dua metode ini menunjukkan bahwa bilangan biner 10.000 basis 2 sama dengan bilangan 16 basis 10. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga, Mutiara Makartika, yang akan menjelaskan bilangan biner. Kepada Mutiara Makartika, dipersilahkan. Selanjutnya materi kita adalah biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte atau bita. Dalam istilah komputer, 1 byte sama dengan 8 bit. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Baik, di sini sudah ada contoh soalnya. Ini merupakan bilangan binernya ya, 10, 110. Di sini kita akan coba merubah bilangan biner ke desimal. Ya, soalnya 10110 berbasis 2 titik-titik berapa 10. Kemudian kita hitung 1 masukkan ke sini dikali 2. Kenapa 2?
Karena kembali lagi, bilangan biner memiliki dua basis yaitu 0 dan 1, kemudian pangkat 4, ditambah 0 kali 2 pangkat 3, ditambah 1 kali 2 pangkat 2, ditambah 1 kali 2 pangkat 1, ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Kemudian dapat hasilnya 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 0 dan hasilnya adalah 22. Dan sekian penjelasan saya tentang biner, kemudian lanjut ke materi selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada pemateri keempat, yaitu Rahmatul Amna yang akan menjelaskan bilangan oktal. Kepada Rahmatul Amna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oktal. Oktal ini berbasis 8 yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga fungsi oktal itu sendiri yaitu untuk memudahkan programmer membuat program sebelum menerapkannya ke dalam mesin. Bilangan oktal ini juga membantu programmer sehingga tidak perlu menuliskan deretan bilangan biner yang rumit. Saya akan membuat contoh soal tentang oktal ke dalam desimal. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal dari oktal. Di sini saya sudah membuat ya contoh soalnya. Bagaimana? Yaitu di sini ada 123 dengan oktal 8 dan mencari ke dalam desimal 10 berapa. Oke, pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya 1, 2, 3. Karena di sini oktal yaitu berbasis 8, maka dikalikan dengan 8. Oke. Dan juga dimulai dari 0. Maka kita tulis 0, 1, 2. Baik. Selanjutnya kita ini satu ini kita turunkan, lalu 8 dikali 8 64 tambah 2 turunkan 8 kali 1 8 dan juga 3 ini kita turunkan 8 pangkat 0 1. Baik. 1 kali 64 64 hasilnya 2 kali 8 16 3 kali 1 3. Hasilnya yaitu 83 10 ya. Jadi hasilnya yaitu 83. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya masuk kepada pemateri terakhir, yaitu Ulfia Rahmi yang akan menjelaskan bilangan heksadesimal. Kepada Ulfia Rahmi dipersilakan. Seperti yang kita tahu, heksadesimal adalah sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan simbol untuk mempresentasikan nilai-nilai. Dan nilai tersebut adalah, yang dimaksud dengan nilai tersebut, angka dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sedangkan dari huruf ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, dari A sampai dengan F ini mewakili nilai desimal dari 10 sampai 15. Baik, ini contoh soalnya 1A3. Jadi, angka 1 tetap, angka huruf A ini adalah angka 10 dan 3 ini tetap. 16 ini dari basis heksadesimal 16. Jadi 1 dikali 16 pangkat 2 256, 10 dikali 16 pangkat 1 160, 3 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 3. Jadi 256 ditambah 160 ditambah 3 hasilnya 419. Oke, terima kasih kepada pemateri terakhir. Dan masuklah kita ke penghujung materi, yaitu kesimpulan. Yaitu kesimpulan dan representasi data dan sistem bilangan adalah bahwa sistem bilangan seperti biner, oktal, desimal, dan heksadesimal digunakan untuk mempresentasikan data dalam berbagai bentuk. Representasi data ini memungkinkan komputer untuk memproses informasi dengan efisien sesuai dengan tentang sistem bilangan dan teknik mempresentasikan data. Sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, programmer komputer, dan dalam bidang teknologi informasi secara umum. Baik, itu saja yang dapat kami paparkan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.